Oke, kita bertemu lagi ya, masih dalam sub pembahasan yang sama. Hari ini kita beralih ke literatur kedua, pengantar pemerintahan daerah, penulisnya Ibu Ani Sri Rahayu. Untuk refresh dan menambahkan juga, ini saya mulai lagi dari pengertian ya, tapi ini aja, singkat aja, nggak sepanjang kemarin. Pengertian pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 9 2015 Junto 23 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD 45. Pasal 18 ayat 7 UUD 45, susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat, peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, kekasan suatu daerah dalam sistem NKRI persis kemarin ya. Melalui ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang 9 2015 bisa dilihat ya. Itu juga sebagaimana dinyatakan dalam pasal 23 2014 ayat 2. Kalian langsung aja Google, tuh ada PDF bisa terdownload. Jadi langsung bisa dibaca, nggak usah beli bukunya. Atau nggak usah beli undang-undangnya gitu maksud saya. Oke, kemudian juga bisa dibaca di ayat 3 ya. Merujuk pada pengertian tersebut, NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi dibagi lagi atas daerah kabupaten dan kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Undang-Undang 45 hasil amandemen maksud saya Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen bab 6 pasal 18 ayat 3 bisa dibaca ya. Itu juga penting berarti. Kemudian pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang diatur oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Kalau nggak salah itu ada di pasal 10. Ya, bisa dilihat undang-undang di pasal 10. Pemerintah daerah berhak menempatkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Pemerintah daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri dari gubernur, bupati, wali kota, dan perangkat daerah. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki DPD Dewan Perwakilan Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilu. Gubernur, bupati, wali kota merupakan kepala daerah, provinsi, kabupaten, dan kota yang dipilih secara demokratis. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, atau antara provinsi dan kabupaten kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah atau local wisdom. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan SDA, kemudian dan selanjutnya diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat (MHA) serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Contohnya dalam pelaksanaan pemilu itu masih memperhatikan kekhasan daerah lokal wisdomnya Papua dengan sistem noken ya. Jadi pemerintahan daerah itu juga membentuk bagaimana nanti lembaga-lembaga wakil pusat di daerah itu menjalankan tugasnya. Jadi KPUD Papua itu menjalankan sistem noken ya, nggak mungkin menjalankan sistem noken dilakukan oleh KPUD Jateng gitu misalnya, atau KPUD Kudus atau KPUD Pati, itu tidak mungkin seperti itu ya. Itu contohnya dalam bidang HTN secara khusus.
Lanjut, kita ke fungsi dan asas pemerintahan daerah. Keberadaan pemerintahan daerah tidak lain untuk mengurangi sentralisasi yang selalu berpusat pada pemerintahan pusat, sebagaimana yang sering terjadi dalam sistem nasional sebelum berlakunya Undang-Undang eh, Otonomi Daerah tahun 99. Secara garis besar, merujuk dari Undang-Undang 9 2015, Jungto 23 2014, penyelenggaraan pemerintahan daerah di pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa pemerintahan daerah adalah dan seterusnya. Kemudian ada juga di pasal 3, di ayat 3, pemerintahan daerah adalah dan seterusnya. Silahkan di-download ya, dilihat sendiri. Kemudian bisa dibaca juga ketentuan-ketentuannya pasal 18 UUD 45 ya. Pasal 18 konstitusi. Jadi kalian kalau belajar itu sebelah kiri konstitusi, sebelah kanan undang-undang ya, supaya bisa dilihat perbandingannya. Itu di pasal 18 NKRI dibagi atas dan seterusnya. Pemerintahan daerah provinsi mengurus sendiri, kemudian ada asas otonomi, tugas pembantuan, dan seterusnya ya, bisa dilihat. Kemudian fungsi pemerintah daerah itu bisa dilihat di UUD 45 masih sama, terutama pasal 18 ayat 2, ayat 5, dan ayat 6 gitu ya. Lebih lanjut mengenai pembangunan ada di pasal 18A ayat 1, pasal 18A ayat 2. Tuh, silahkan dibaca ya. Tugas kalian masih baru membaca saja, baru memahami, oh undang-undang ini bunyinya gini, pasal ini bunyinya gini, undang-undang ini tentang ini. Kemudian pasal 18B ayat 1 mengakui pemerintahan daerah. Dilihat ya, bisa itu di konstitusi pasal 18B ayat 1. Oke, kita sampai di core. Maksudnya tujuan ya pembahasan kita adalah untuk mengetahui asas pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah boleh dikatakan adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Jadi bisa dibilang gubernur itu wakil pemerintah pusat di daerah ya. Dan gubernur itu punya tanda kutip anak buah lagi, bupati, wali kota. Untuk menjangkau lebih detail warga masyarakat sehingga berkenaan langsung dengan permasalahan warga. Berjalan atau tidaknya program pemerintah pusat terhadap masyarakat tentu saja sedikit banyak bergantung pada kinerja pemerintah daerah yang akan mempengaruhi kinerja pemerintah pusat. Itu namanya koordinatif vertikal, ya, saling berhubungan dan tidak saling mengintervensi. Pada akhirnya pemerintah daerah akan berdampak pada pembangunan. Demi pembangunan yang terus maju, pemerintah pusat dan daerah harus berkoordinasi. Sudah saya singgung ya, koordinasi, koordinatif, vertikal. Dan menyelenggarakan urusan-urusannya sesuai dengan pembagian yang telah disepakati dalam undang-undang. Namun yang terpenting adalah pemerintah daerah harus mendukung pemerintah pusat dan dapat menjadi penengah untuk menyampaikan hak dan kewajiban warga negara antara masyarakat dan pemerintah pusat demi terciptanya saluran komunikasi yang mendukung pembangunan itu sendiri. Pemerintahan daerah dalam pelaksanaan fungsi dan urusannya memiliki beberapa asas. Asas pemerintahan daerah secara spesifik diatur dalam undang-undang. 4 asas utama pemerintah daerah yang berkaitan dengan kewenangan otonomi daerah, asas sentralisasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan berada di pemerintah pusat. Asas ini diterapkan pada kewenangan absolut pemerintah ya. Kewenangan absolut bisa dicek di Google boleh, di undang-undang boleh. Kemudian asas desentralisasi menyatakan bahwa kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada daerah otonom. Kata kuncinya sama-sama dilimpahkan. Dengan asas dekonsentrasi, hanya asas dekonsentrasi itu menyatakan kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pemerintah daerah dan instansi serta perangkat daerah yang membantu kerja pemerintah daerah. Bisa dibedakan ya. Asas tugas pembantuan, asas yang menyatakan bahwa pemerintah daerah memberi kewenangan penugasan terhadap tingkatan di bawahnya. Contohnya adalah penugasan kepada gubernur, penugasan dari bupati, maaf ya saya ulangi. Contohnya adalah penugasan dari gubernur kepada bupati atau wali kota, atau dari bupati atau wali kota kepada perangkat camat atau desa. Saya tambahkan dari buku yang di pertemuan kemarin ya mengenai asas-asas tersebut.
Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Hakikat desentralisasi yakni pendelegasian kekuasaan pemerintahan ke pemerintahan yang lebih rendah. Hakikatnya lagi adalah bahwa tugas pemerintah daerah yang dilakukan oleh aparatur di daerah yang bersangkutan menggunakan dana yang bersumber dari APBD. Dekonsentrasi, perbedaannya dengan desentralisasi lagi ya, pelimpahan sebagian urusan. Nah, kalau tadi objeknya ini jumlahnya ya, amount-nya ini sebagian urusan, ada keterangannya gitu, sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan atau kepada gubernur dan bupati wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Hakikat dari dekonsentrasi, hakikat itu gini dek. Menerjemahkannya gimana ya? Jadi ibarat itu ada bumi ya, bumi. Nah inti bumi itu hakikat. Jadi hakikat intinya mungkin kalau dalam skripsi itu ide besarnya gitu ya. Hakikat dekonsentrasi adalah tugas pemerintah pusat yang dilakukan oleh aparatur dari pemerintah pusat di daerah dengan menggunakan dana yang bersumber pada APBN. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBN. Yang lebih sering dilaksanakan itu desentralisasi dan tugas pembantuan. Desentralisasi murni pakai APBD, sedangkan tugas pembantuan pakai APBN.